Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 1 Agustus 2025 tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Di dalam bahasa Batak disebut demikian. Nahuida jalahu bigehami, ido binaritahon nang tuhamu. Asamar parsaoran nang hamu rap dohotami. Tuamai doho tu anak na Yesus Kristus do parsaurattai. Ubahin nahu suraton hami hataon tuhamu asaguk halalasni rohamuna. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesus kita disebut bersaudara. Di dalam Yesus kita memiliki ikatan satu dengan yang lain. Maka persekutuan kepada Yesus Kristus atau bersekutuan dengan Yesus Kristus menjadi penghubung kita kepada siapapun, kepada setiap orang yang juga menerima Yesus Kristus. Salah satu ciri orang Kristen yang bersuka cita atas berkat dan keselamatan dari Tuhan kita adalah dengan cara bersaksi. Bersaksi bahwa Tuhan itu baik, bersaksi bahwa Tuhan itu pengasih. Ketika kita sedang memberi penghiburan kepada yang kemalangan atau kepada yang sedang sakit, maka obat yang mujarab bila kita menyampaikan kesaksian yang dapat mengurangi beban si penderita itu. Misalnya, kita berkata kepada orang yang sedang kemalangan, Ayub adalah contoh bagi orang Kristen. Ia berhasil melewati pencobaan yang berat karena imannya teguh. Ayub tidak pernah goyah meski ada temannya, bahkan istrinya, berkata agar menyesali, berdoa kepada Tuhan. Setelah lewat masa penderitaan dengan iman yang teguh, akhirnya Ayub pun menerima berkat dari Allah dengan menggantikan 2 kali lipat dari yang sudah hilang. Inilah kesaksian yang membahagiakan. Jadi, bersaksi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita bersaksi agar orang lain pun ikut menghayati dan mengalami keindahan hidup bersekutu dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Apa yang kita saksikan tidak harus peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Pengalaman sederhana bersama dengan Tuhan, bila disaksikan dengan setia, bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Keselamatan, pemeliharaan, kebaikan, kasih Allah, semua itu yang kita alami perlu kita bagikan kepada orang lain. Bukan hanya kehidupan yang lancar dan berhasil yang bisa kita saksikan, tapi penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam masa-masa sulit kita pun dapat kita bagikan. Para rasul dahulu sangat bersukacita menuliskan segala kesaksian tentang persekutuan mereka dengan Allah dan dengan Yesus Kristus. Dan itu juga yang mereka beritakan kepada setiap orang supaya semakin banyak orang yang terberkati, yang berbahagia lewat kesaksian mereka. Jemaat yang dikasihi Kristus, iman Kristen bukanlah untuk konsumsi pribadi, namun harus menjadi milik bersama dengan cara
kita selalu bersaksi. Tetapi harus diingat juga bahwa kesaksian harus disampaikan dengan tulus, dengan jujur, dan dengan benar. Bukan dibuat-buat ataupun dibesar-besarkan. Tujuan kita bersaksi bukanlah untuk memegahkan diri kita sendiri, melainkan untuk memuliakan Tuhan, supaya orang yang mendengar kesaksian kita itu juga memperoleh persekutuan dengan kita, dengan Tuhan Allah, dan dengan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pakailah kami sebagai alat-Mu untuk bersaksi atas segala pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, untuk bersaksi tentang persekutuan kami dengan Engkau, supaya semakin banyak orang yang terberkati dan juga bersukacita dan juga memiliki persekutuan dengan kami, dengan-Mu, dengan anak-Mu, Yesus Kristus. Ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang menguatkan kami untuk melakukan kesaksian bagi setiap orang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.